you there. Ooh, your lies. Ooh, and I need you there. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada anak-anak ibu yang telah hadir pada kegiatan pada hari ini untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok. Nah, sebelum kita melaksanakan kegiatan pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, sebelum kita lanjut ke tahap selanjutnya, anak-anak ibu sudah saling kenal? Belum. Oh, belum ya. Kita perkenalan terlebih dahulu, nanti dimulai dari ibu, kemudian dilanjutkan di sebelah kanan ibu ya. Nanti dalam perkenalan sebutkan nama, kelas, dan hobi. Nah, baiklah, nama ibu Sunani Arianti, biasa dipanggil Bu Nani. Ibu guru baru, guru BK baru di sekolah ini, itu ya. Lanjutkan. Perkenalkan, nama saya Nuriza, saya kelas 11 IPA 1. Hobi saya main badminton. Perkenalkan, nama saya Dada Sambu. Saya dari kelas 11 IPA 2. Hobi saya masak. Wah, hobinya berfaedah sekali ya. Lanjutkan. Baik, perkenalkan nama saya Feli Afelina, bisa dipanggil Fendi. Saya dari kelas 11 IPA 2 dan hobi saya nonton drakor. Perkenalkan, nama saya Nurul, saya dari kelas 10 IPA 1. Hobi saya menulis. Perkenalkan, nama saya Novita Putri Sahara, biasa dipanggil Sarah. Saya dari kelas 11 IPS 1. Hobi saya membaca. Oke, hobinya bagus-bagus ternyata ya. Karena kita ini udah saling kenal berarti kan? Nah, sebelum kita lanjut lagi nih ke tahap berikutnya, ibu akan nanya terlebih dahulu sama kalian, apakah di antara dari kalian ada yang pernah mengikuti bimbingan kelompok atau pernah mendengar seperti itu? Cuma dengar itu disebut. Ada yang dengar tapi belum ada yang pernah ikut ya? Belum. Kira-kira nih, kan kalian ada yang pernah dengar bimbingan kelompok. Kira-kira apa sih bimbingan kelompok itu, ada yang tahu tidak? Saya coba ya. Silakan. Kalau menurut saya Bu, bimbingan kelompok itu kayak membahas suatu masalah tapi secara berkelompok gitu. Kayak kita kan lebih berkelompok gitu. Jadi ada yang bahas gitu. Oke, yang lain ada? Karena mungkin bingung ya, nggak tahu ya kan, makanya Oke. Yang disampaikan oleh teman kalian tadi benar. Ibu akan menambahkan bimbingan kelompok itu adalah suatu layanan dalam bimbingan dan konseling, di mana dalam kegiatannya, dalam pelaksanaannya itu berkelompok dan itu memanfaatkan dinamika kelompok gitu. Nah, dalam bimbingan kelompok ini ada beberapa tujuan. Nah, yang pertama itu ada tujuannya itu anggota memahami pengertian dan kegiatan yang dilaksanakan dalam kelompok tersebut. Nah, kemudian ada yang menambah keakraban, menambah teman, seperti itu ya. Nah, dalam bimbingan kelompok juga terdapat beberapa asas-asas yang digunakan. Nah, yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Nah, di mana asas kerahasiaan ini adalah asas yang diperlukan dalam kegiatan bimbingan. Karena ketika nanti kita akan melaksanakan bimbingan kelompok ini, ditakutkan atau ada dari teman-temannya yang menceritakan masalah pribadinya. Jadi ketika teman-teman yang menceritakan permasalahan pribadinya, ibu harap kalian menjaga kerahasiaan. Cukup selesai sampai di sini. Paham anak ibu? Baiklah. Nah, asas yang selanjutnya itu ada asas keterbukaan. Nah, di sini ibu harap kalian terbuka dengan teman-temannya gitu kan. Terus yang selanjutnya itu ada asas kesukarelaan. Dan di sini ada tidak yang merasa terpaksa ikut dalam bimbingan ini? Tidak. Berarti memang sudah atas kemauan sendiri ya, tidak ada dipaksa gitu kan. Terus asas yang selanjutnya itu ada kedinamisan. Terus kemudian yang terakhir itu ada asas kekinian. Nah, asas kekinian itu artinya topik atau pembahasan nantinya itu bersifatnya terkini atau yang terbaru, seperti itu ya. Dan topik ini nanti ibu harapkan kalian ada ingin menyampaikan apa sih isu-isu terbaru yang terkini. Nanti kita putuskan di sini dan dibahas bersama. Paham anak-anak ibu? Nah, baiklah. Kalau sudah paham, kita lanjut ke tahap berikutnya. Namun sebelum kita lanjut, ada yang
izin mau ke toilet atau mau beli minum dulu, boleh, silakan. Tidak ada ya. Berarti bisa kita lanjutkan ya. Baiklah, kita lanjutkan. Selanjutnya kita bahas masalah topik gitu kan. Topik atau pembahasan pada bimbingan kelompok kita. Kira-kira dari anak-anak ibu ada yang ingin mengajukan topiknya? Ya, silakan Nuriza. Saya ingin kita membahas tentang pergaulan bebas. Bagus juga. Ya, ada yang lain? Ya, Nada silakan. Pembahasan kita hari ini mengenai kecanduan game online. Canduan ya. Yang lainnya ada? Ya, Feli Saya silakan. setuju dengan Ibu Bu, tentang pergaulan bebas. Oke, yang lain ini Uni, Bina. Saya juga setuju dengan Kalau saya pengennya bahas tentang insecure sih Bu. Oh, seperti itu ya. Nah, karena ini kan banyak nih topiknya ya kan, dan kemudian banyak juga yang menyampaikan pergaulan bebas. Bagaimana kalau pada bimbingan kelompok kita pada hari ini membahas tentang pergaulan bebas? Apakah sepakat? Sepakat. Oke, kita ganti hari ini topiknya pergaulan bebas ya. Nah, kan karena kita sudah memilih topik, kira-kira nih, apa sih pergaulan bebas yang terbenak dalam pikiran kita? Ada yang bisa menyampaikan? Saya Bu, Ya, Feli silakan. jadi kalau menurut saya pergaulan bebas itu adalah dimana remaja atau remaja ya Bu khususnya biasanya ya. Itu bergaulnya itu tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat gitu Bu. Tidak inilah pokoknya entah itu merokok atau apa namanya tawuran seperti itu Bu. Oh, bagus pendapat Feli. Yang lainnya bagaimana? Ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Silakan. Ya, menurut Nuriza. saya pergaulan bebas itu yang saya jumpai itu kayak pemakaian narkoba gitu. Oh, mau pakai narkoba ya. Yang lainnya bagaimana? Kalau saya Bu, saya setuju dengan yang dikatakan Ferry tadi bahwa kayak pergaulan bebas itu kayak remaja melakukan hal-hal yang melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat itu. Oh, kalau dari Nada, apa ada pendapatnya? Kalau menurut saya pergaulan bebas ini lebih identik dengan ada anak-anak nakal sih Bu. Mencakup ke semua keseluruhan tadi, ada yang merokok, ada yang apa tadi? Narkoba, salah? Yang tawuran, Oke. identik dengan yang anak nakal. Oh, kalau dari lebih sama berarti ya. Nah, karena kita tadi sudah membahas pengertian, nah kemudian kita akan membahas faktor-faktor nih. Kira-kira dari kalian ada tidak? Apa sih kira-kira faktor yang menyebab mereka itu mengalami pergaulan bebas gitu kan? Faktor penyebabnya apa gitu kira-kira? Ada yang bisa sampaikan? Saya Ya, silakan. kalau menurut saya Bu mungkin dari kayak lingkungannya Bu, lingkungan pertemanan dia yang bisa mempengaruhi dia dalam yang melakukan pergaulan bebas tersebut Bu, menurut saya. Oke, yang lainnya ada? Saya Bu. Wah, bagus sekali. Ya, dan ada dulu lah. Ya, silakan boleh. Kalau menurut saya faktor keluarga juga bisa dimana orang tua itu tidak seperti acuh-acuh dalam mengurus anaknya. Jadi faktor orang tua juga bisa sih. Faktor keluarga. Bagus ya pendapatnya. Ada yang lain coba? Udah mulai lengkap. Saya menambahkan saja Bu. Ya, Jadi silakan. saya setuju dengan Sarah dan Nada. Tadi kan kalau Sarah dari lingkungannya, kalau Nada dari keluarga gitu kan. Jadi ada dua faktor penyebabnya, yaitu dari internal dan eksternalnya gitu kan Bu. Kemudian dari pengaruh teman sebaya, dari sekolah juga mungkin. Karena kan teman di sekolah kan lebih banyak ya biasanya. Jadi seperti itu Bu. Oke, lengkap ya. Ada lagi yang pendapatnya? Sama ya, karena udah lengkap sekali ya disampaikan oleh temannya itu kan. Nah, selanjutnya itu ya yang akan kita bahas lagi. Poin yang ketiga itu tentang apa sih dampak dari pergaulan bebas gitu. Kira-kira dari kalian apa nih dampaknya? Yang mau duluan siapa yang menyampaikan? Dampak dari pergaulan bebas itu apa gitu? Ya, Feli silakan. Jadi dampaknya itu banyak ya dari segala aspek kehidupan Bu, terutama kayak aspek pribadi. Kita tuh jadi kayak dalam hal moralitas kan jadi menurun ya Bu. Terus kayak di lingkungan sosial juga kita dicap buruk sama orang-orang, dan di keluarga pun seperti itu juga kan, karena apapun yang kita lakukan pasti yang kena juga keluarga gitu yang jelek Bu gitu. Ada lagi? Setuju sih Bu sama yang kata Bu. Oh, udah berarti udah sama ya pendapatnya? Udah sama.
Oke, udah sama. Ini yang terakhir, poin terakhir yang kita bahas itu bagaimana cara mengatasi hal tersebut agar kita tidak terjerumus dalam pergaulan bebas tersebut. Ada yang ingin menyampaikan? Nampaknya Umi mau ngomong ya tadi ya. Ya saya. Apa tadi? Cara mengatasinya supaya kita tidak ikut dalam pergaulan bebas gitu ya. Yang pertama kalau untuk saya Bu, ya mengontrol diri, memilih teman yang mana bisa diajak dengan kebaikan. Ya, teman-teman kan dia bisa mengajak kita ke salah, soalnya sehari-hari kita selalu demikian. Iya, bagus ya pendapatnya. Ada yang lain menambahkan? Ya, boleh silakan. Menurut saya tingkatkan ilmu agama sih Bu. Karena kalau misalnya orang berdekatan sama agama kan kalau turun bebas itu kayak narkoba atau apa itu kan haram gitu kan. Pasti dia menjauh dari itu sih. Oke, sangat lengkap ya. Ada yang menambahkan, mana tahu lagi? Nampaknya nggak ada ya, karena memang udah lengkap juga ya pendapatnya dari teman-temannya gitu kan. Nah, baiklah, karena ini pembahasan kita hampir selesai, alangkah lebih baiknya kita simpulkan kegiatan kita pada hari ini. Kira-kira siapa dari kalian yang akan menyimpulkan kegiatan kita ini? Ya? Saya dulu. Oh iya, silakan. Saya terus dong, malu. Oh, Pak, mungkin temannya masih malu ya kan? Oke, untuk pembahasan kita kali ini cukup menarik tentang pergaulan bebas dan cakupannya juga termasuk luas ya. Tapi kesimpulannya adalah dari pengertiannya ya Bu, Iya. pergaulan bebas itu adalah pergaulan remaja yang tidak mematuhi atau melanggar norma-norma atau nilai-nilai yang ada di masyarakat, itu secara sederhananya. Kemudian untuk penyebabnya itu bisa dari faktor keluarga ataupun dari lingkungan. Kalau dari keluarganya itu tentang pola asuh yang orang tua yang salah, atau mungkin anak itu kurang perhatian sehingga dia mencari pelarian di luar lingkungan keluarganya, seperti itu. Kemudian dari faktor luarnya atau lingkungannya itu dari pengaruh teman sebaya bisa juga, atau mungkin dari sekolah ya juga. Kemudian dampaknya yang ditimbulkan itu juga banyak sekali, terutama dalam diri sendiri juga kan kita jadi dicap jelek sama orang, terus keluarga juga ikutan malu. Kemudian juga dalam hal ini akademiknya juga menurun ya Bu, prestasinya juga menurun, dan masa depannya juga bisa ini terancam kalau misalnya nggak ditangani dengan baik. Kemudian untuk penanganannya itu harus melibatkan banyak pihak, terutama dari keluarga sendiri, dari orang tuanya, terus bisa juga dari tokoh masyarakat, bisa dinasihati oleh orang sebenarnya ustadz gitu kan Bu, atau dari sekolah juga, peran dari guru BK dan guru-guru mata pelajaran seperti itu Bu. Oke, ada yang mungkin yang lain? Tidak ada ya? Sudah lengkap ya. Sudah lengkap ya. Oke, terima kasih ya. Baiklah, tepuk tangan dulu. Oke. Nah, karena kita tadi sudah menyimpulkan, baiklah, Ibu akan bertanya kepada kalian terkait dengan apa sih kesan dan pesan selama mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini. Siapa dulu yang mau menyampaikan? Saya Oh iya, silakan. kesannya saya jadi dapat ilmu baru gitu Bu, tentang pergaulan di sini, Ya. tentang faktor-faktornya, pengertiannya, yang sebelumnya mungkin saya cuma tahunya bahwa pergaulan itu cuma sebatas kayak tawuran kayak gitu doang gitu Bu. Jadi saya lebih ada pemahaman baru yang saya dapat gitu dari kegiatan ini. Pesannya apa? Silakan sampaikan. Pesannya semoga kita semua terhindar gitu dari hal-hal yang negatif seperti itu. Oke, ya ada lagi ya sampaikan. Mas, berurutan aja lah biar enak ya, ya kan? Ini silakan. Saya juga itu kurang lebihnya seperti yang saya, Ya. jadi lebih tahu yang awalnya saya tahu cuma saya tahu pergaulan bebas itu ya di rumah dibatas jam. Kalau pesannya ya sama gitu. Semoga kita dijauhi dari hal-hal yang negatif itu. Lanjutnya Feli. Baik, kalau untuk kesannya sangat menyenangkan, bisa ketemu dengan teman-teman baru. Kemudian untuk kesannya ini Bu, kalau bisa besok kita bimbingan kelompoknya di tempat lain Bu, yang lebih
menyenang, apa namanya, tempatnya lebih nyaman lagi. Oh iya iya, bisa. Lanjut Nada. Kalau menurut saya kesannya udah sama kayak teman-teman saya. Kalau teman yang udah menyampaikan pendapatnya tadi, Ya. sebelumnya yang saya tahu kan pergaulan bebas itu hanya sekedar anak-anak yang keluar rumah, kenalan cuma kayak gitu biasa, dan jadi tahu bahwa ternyata mau untuk pergaulan bebas itu lebih luas. Dan kalau pesannya sama juga kayak teman-teman saya tadi, terkhususnya untuk diri saya pribadi agar saya bisa menjalani pergaulan bebas dan cukup. Ya, untuk Nuliza sekarang. Pesan saya dapat teman baru dan juga dapat teman-teman baru juga, sama kayak disebutkan oleh teman tadi. Kemudian yang paling saya rasakan adalah saya jadi berani mengemukakan pendapat saya, Bu. Sebenarnya dulu itu saya tuh nggak berani ngomong gitu, cuma di kelompok ini jadi berani lah sedikit ngomong gitu. Kemudian pesan saya semoga kita terhindar juga dari pergaulan bebas, dan saya juga pengen ikut pemilihan kelompok lagi, Bu. Jadi Ya, nah Ibu juga akan menyampaikan kira-kira kapan ini ada waktunya kita akan melakukan bimbingan kelompok berikutnya nih kira-kira. Kalau saya besok Besok weekend ya, Bu. minggu depan ya. Minggu depan, kalau Sabtu kayaknya bisa, Bu. Gimana? Apakah sepakat hari Sabtu? Sabtu. Untuk jamnya pagi, siang, atau sore? Kalau bisa pagi ya. Pagi sih, Bu, biar Pagi ya. lebih enak. Ruangannya tempat ini aja atau bagaimana? kita pindah aja lah. Pindah ya. Iya, Bu. Oke. Ada usulnya tempatnya di mana? Di taman boleh ya, Bu? di kafe boleh Bu? Bagaimana sih, Bu? Yang lainnya setuju tidak Kalau kalau menurut saya di di kafe taman atau- ya, Bu, karena kan lebih Iya, sejuk, lebih lebih sejuk. tenang, lebih sejuk gitu, Bu. Pagi-pagi kan, Bu. Berarti sepakat ya taman ya. Yes. Oke, baiklah. Nampaknya ada kecewa ya, jadi kafe ya. Oke, berarti hari Sabtu ya, Iya. pagi di taman. Baiklah, sekian kegiatan kita bimbingan kelompok kita pada pagi hari ini. Terima kasih sekali lagi Ibu ucapkan karena sudah menyempatkan waktunya. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.